gitu. Dan yang namanya koalisi oposisi itu adalah contradictio interminis. Artinya? Ya, karena dia berkoalisi tanpa ada sesuatu alasan yang jelas gitu loh. Dan Jadi PAN berkoalisi ini bagian dari perubahan kan? Ya. PAN ini kan dulu bagian dari perubahan sejak tahun 98 kan? Bagian dari perubahan. Jadi bisa dimaklumi kalau mereka berubah-berubah. Iya, tapi begini, PAN itu adalah partai yang berani mengambil tanggung jawab. Misalnya dulu, oh iya betul, Pak Amin Rais dulu mempelopori poros tengah, ya kan, menaikkan Gus Dur menjadi presiden. Ya begitu nggak bener kan, Gus Amin Rais juga yang menurunkan begitu. Jadi konsisten, tanggung jawab begitu. Oh, ini hati-hati nih, kalimatnya harus hati-hati. Hati-hati ya, kenapa? Ini Pak? Kalau ini diikuti kalimat logikanya, PAN bisa juga berarti penyusupan. Penyusupan bisa. Masuk ke dalam lalu menjatuhkan. Ini hati-hati juga nih, hati-hati yang begini. Tapi pertanyaan berikutnya ini yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah PAN ini memutuskan bergabung dengan pemerintah, tapi malam ini menyatakan tidak keluar juga dari KMP. Nah, itu kenapa? Kita boleh analisis nanti, tapi kita boleh langsung nanya nanti ke PAN yang ada Bang Yari, ada Bang Rason. Tapi sebelumnya saya panggil dulu ajak teman saya, Ridho. Silakan Ridho. Baik. Selamat malam semuanya. Malam. Aduh, ini teman-teman mahasiswa, teman-teman saya nih ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Nih, malam ini nih aku datang jauh dari Medan nih. Ada yang teman-teman aku dari Medan? Nggak ada? Ada. Waduh, sendiri nih kayaknya nih. Oh, ada. Jauh. Ada yang nggak ada yang mau koalisi nih kayaknya? Nggak ada yang mau koalisi kayaknya nih ya. Senang ya karena teman-teman mahasiswa ini ya gimana pun ceritanya ya, apapun polemik di negeri ini itu kita jadi poros utama lah bisa dibilang ya mahasiswa ya. Tapi ya jangan demo. Mahasiswa tuh boleh demo tapi apa? Jangan sampai rusuh. Ini di Medan tuh sering demo rusuh, Pak. Waduh. Serius. Ya jangan sampai rusuh dan lempar-lempar batu itu jangan. Apalagi batunya sesuai jurusannya. Iya, teman aku tuh jurusan arsitek, dia kalau demo lempar batu bata. Iya. Yang paling parah itu yang jurusan kedokteran, batu ginjal ya. Iya, Pak. Ini kan bahaya kalau kayak gini-gini lempar batu tuh, yang kasihan apa sastra Arab. Nanti demo apa lempar jumroh? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Makanya tadi PAN ya. PAN sekarang udah beralih katanya masuk ke Koalisi Indonesia Hebat. Ini kayak pengalaman cintaku ya. Ya pacar aku tuh pergi ya. Dia memilih pergi kembali ke suaminya. Iya. Iya Pak, serius tuh. Padahal pacar aku ini cantik ya. Kayak itu, Mbak. Iya. Ya yang berkumis jangan senyum-senyum ya, bukan kau ya. Kayak cantik kayak Mbak itu ya, kayak Jessica Iskandar. Wah. Dari jauh Jessica, dari dekat Iskandar. Wah. Bahaya nih ya. Dan abis itu aku nggak pernah lagi dapat pacar. Kenapa? Karena di Medan itu cewek-cewek di Medan tuh anti digombalin. Kalau di sini Jakarta enak kan, ceweknya digombalin. Adik, bapak kamu dokter ya? Kok tahu? Cewek Medan nggak mempan digituin. Kemarin aku tembak kan, adik, bapak kamu tukang beca ya? Bapak kau lah itu. Gituin Pak. Bahaya nih. Pas. Ya kan? Bagus. Iya, tapi dia balas lagi, dia gombalin saya balik Pak. Dia gombalin lagi aku. Kalau abang gimana? Bapaknya geng motor ya? Bapaknya geng motor ya? Kok tahu? Oh jadi bapakmu yang jegat-jegat tadi malam bapakmu? Terus katanya permasalahan ini permasalahan ekonomi. Bahkan di Medan ya, masalah ekonomi ini waduh bahaya. Di Medan makin banyak copet sekarang. Kalau konser-konser dangdut ya, konser-konser dangdut tuh selalu banyak copet kalau di Medan. Bahkan copet semua kadang. Dan di Medan nih aku kasih tahu ya, beda dengan di sini. Kalau ada copet dipukulin warga, jangan dipisahin. Kemarin di Medan Pak, nih copet nih dipisahin sama nih copet, dasar copet dipisahin. Udah Pak. Ingat jangan dipukulin. Ingat semua kita tuh manusia bersaudara. Oh kau saudaranya ya? Ya. Selamat datang di negeri setengah demokrasi. Partai Indonesia Hebat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beralasan, masuknya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat didasarkan keinginan untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Pan sebulat kami menyatakan sepakat bulat menyatakan kepada Bapak Presiden Pan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik bergabungnya PAN dalam pemerintahan. Ia berharap dengan adanya PAN akan membantu pemerintah dalam merumuskan segala kebijakan. Dan dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan sekarang ini, saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Bagi sebagian pendukung Koalisi Merah Putih, sikap Partai Amanat Nasional sudah bisa diprediksi. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo yang menilai bukan sesuatu yang mengejutkan Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah. Menurutnya ini merupakan isu lama. Dan untuk PAN sudah memiliki perhitungan atau kalkulasi politik untuk 5 tahun mendatang. Sama seperti Golkar, kalkulasi politik Golkar adalah untuk 5 tahun mendatang supaya bagus tetap berada di luar pemerintahan. Mungkin PAN berpikiran berbeda, bahwa dengan masuk dalam pemerintahan maka perolehan suara PAN 2019 nanti akan meningkat. Namun demikian, kritik sebagian kalangan bukan terletak pada prediksi politik tersebut, namun lebih soal tercederainya kesepakatan politik terdahulu. Apalagi rumor yang berkembang ada iming-iming kursi menteri bagi partai yang sempat mengusung pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres pada pemilu lalu. Lalu, benarkah dengan bertambahnya jumlah anggota koalisi akan mampu membawa angin segar bagi pemerintahan, khususnya dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi nasional hingga 4 tahun ke depan? Sudah bergabung malam hari ini bersama kami ada Mas Yandri Susanto dan juga Bang Ramson Siagian. Selamat malam. Saya langsung ke Mas Yandri terlebih dahulu deh. Partai Amanat Nasional ini memutuskan untuk bergabung ke pemerintah sekaligus bergabung di Koalisi Indonesia Hebat atau bergabung dengan pemerintah tapi tetap berada di KMP. Yang mana? Sudah jelas tadi dari Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan bahwa kita bergabung dengan pemerintah, bukan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Tetap di KMP artinya? Dengan semua partai itu memang baik, ya kan. Terbukti tadi pertemuan sangat cair barusan tadi sore, kemudian komunikasi selama juga sangat baik. Artinya kalaupun PAN hari ini bergabung dengan pemerintah, bukan berarti kita meninggalkan komunikasi yang selama ini erat, kemudian membangun kesepakatan selama ini juga kita tinggal. Tidak. Kita bergabung dengan pemerintah hari ini semata-mata ingin ikut andil, ya kan, ikut andil untuk sama-sama membantu, kemudian menjaga kekompakan, kemudian memberikan sumbangsi terhadap negeri ini yang hari ini kita lihat memang ekonomi lagi sulit, PHK di mana-mana, kemudian pengangguran di mana-mana, dolar semakin tinggi. Intinya bangsa ini bangsa besar, perlu kerjasama semua anak bangsa, dan PAN ya mengambil jalan itu hari ini, berijtihad untuk itu. Kan jarang orang, Mbak Mita misalkan, orang biasanya kan mencari teman itu ketika teman sedang senang gitu. Senang bahagia-bahagianya. Sekarang kan kita melihat pemerintah sekarang lagi susah, ya kan, dalam menghadapi terpaan ekonomi dan lain sebagainya. Cara bantunya gimana, Mas Yandri? Kalau tidak ada jabatan di pemerintahan, nggak ada. Kalau kita bergabung kan kita bisa langsung duduk bareng dengan Pak Jokowi, dengan Wapres, dengan menteri-menteri. Selama ini di KMP nggak bisa seperti itu ya? Belum, nggak bisa. Kita kan masih terbatas, gitu kan, karena kita dianggap bukan bagian dari itu. Selama ini kita, dan saya setuju dengan Bang Ipin tadi, sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu relevan antara KMP dan KIH. Di pilkada serentak ya? Iya, pilkada serentak itu cair semua. Karena itu bukan, dan bukan juga semenjak pasca terpilihnya pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan,